Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pengantar kewirausahaan dan manajemen akan memperkenalkan anggota kami. Saya Hamida Daftar dengan NIM 02 10 30 304. Saya Cynthia Bella dengan NIM 2002 10 30 39. Saya Ila Nadira Amanda dengan NIM 22 10 30 30 12. Saya Muhammad Adhanis Jayasa dengan NIM 2015 10 Dan saya Muhammad Iqbal Daifullah dengan NIM 2602 Adapun Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Untuk mencapai lokasi penelitian ini, dari pusat kota Provinsi Jawa Timur atau Surabaya dapat melalui jalan darat dengan jarak kurang lebih 174 km. Adapun batas wilayah Kecamatan Tempurjo, di bagian utara terdapat Kecamatan Mumbulsari dan Kecamatan Silo. Bagian timur laut terdapat Kecamatan Kalibaru dan Kabupaten Banyuwangi. Bagian timur terdapat Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Bagian tenggara Samudra Hindia. Bagian selatan Samudra Hindia. Bagian barat daya Samudra Hindia. Bagian barat Kecamatan Ambulu. Dan bagian barat laut Kecamatan Jenggawah. Berdasarkan aspek geologi dan geomorfologi, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada umumnya merupakan daerah perbukitan dan termasuk dataran aluvial yang memiliki pola kontur yang rapat dan renggang. Satuan geomorfologi pada daerah penelitian pada umumnya dibagi menjadi 2 satuan geomorfologi, di antaranya Satuan Dataran Aluvial dan Satuan Perbukitan Siklin yang mencirikan sebagai sungai utama. Kemudian mengalami erosi vertikal dan lateral, kelokan sungai yang masih ditentukan oleh resistensi litologi. Adapun litologi penyusun pada satuan dataran aluvial adalah endapan aluvial. Proses endogenik yang berbeda pada satuan ini yakni sebuah proses pengangkatan, dan satuan ini digunakan untuk permukiman warga dan lahan pertanian. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir dengan mengelola sumber daya alam yang tersedia di lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keadaan ini membuktikan bahwa perlunya suatu inovasi teknologi energi terbarukan serta ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti BBM. Energi ramah lingkungan yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan sebagai energi terbarukan adalah energi surya dan energi gelombang laut. Kedua konsep tersebut apabila dikembangkan akan menjadi suatu hal yang dapat sangat menghemat penggunaan BBM dan dapat digunakan sebagai alternatif generator sebagai pembangkit listrik untuk penggunaan listrik di pemukiman daerah pesisir, terutama bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau yang disebut dengan 3T. Karena untuk menjangkau daerah pesisir yang jauh dari pusat kota serta akses jalan yang buruk sehingga dari pihak PLN sulit untuk melakukan pemasangan listrik ke daerah pesisir tersebut. Inovasi ini dapat diterapkan pada perahu nelayan untuk menggerakkan mesin perahu nelayan dan sebagai sumber penghasil listrik masyarakat di daerah pesisir. Tempat dilakukannya penelitian memiliki potensi energi surya, angin, dan energi gelombang air laut. Dusun ini terletak di bagian selatan Kabupaten Jember yang tidak memiliki akses terhadap listrik. Ketidaktersediaan listrik pada wilayah ini karena jalan atau akses menuju wilayah Dusun Bandialit memiliki medan yang cukup sulit untuk dilalui. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, dapat diketahui terkait kondisi listrik di Dusun Bandialit yang ditunjang oleh panel surya yang hampir dapat dijumpai pada bagian atas atau genteng rumah warga. Panel surya tersebut kemudian akan menangkap energi dari cahaya matahari yang kemudian disalurkan menuju aki sebagai tempat penyimpan energi. Kemudian, aki-aki tersebut yang akan menghantarkan listrik ke seluruh rumah warga. Akan tetapi, sebagian besar aki-aki tersebut telah rusak dan tidak dapat digunakan untuk menyimpan energi panas matahari yang kemudian menghasilkan listrik. Oleh karena itu,
Listrik pada malam hari dapat hidup hanya sekitar 2-3 jam yang dimulai dari pukul 6 sore hingga paling malam sekitar pukul 9. Panel surya yang hampir digunakan oleh semua penduduk memiliki ukuran 100 ampere. Sebagian kecil penduduk diberi panel surya secara gratis oleh pemerintah, sedangkan sebagian besar tidak diberi sehingga harus membeli dengan jumlah 1,5 juta untuk ukuran 100 ampere. Untuk dusun Bandialit ini sendiri dibagi menjadi 2 afdeling dengan jarak sekitar 3 km, yang mana kedua afdeling tersebut yaitu afdeling Kalicawang dan afdeling Bandialit. Untuk afdeling Kalicawang ini sendiri, pada siang hari listrik bisa menyala 2-3 jam, yang pada malam hari listrik hanya bisa menyala selama kurang lebih 15 menit. Untuk afdeling Bandialit, pada malam hari listrik bisa menyala selama 3 jam yang dimulai dari pukul 6 sore hingga 9 malam. Dan untuk siang hari, mayoritas masyarakat menggunakan mesin diesel yang memiliki energi bersumber dari bensin atau solar. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membuat replika dari pembangkit listrik tenaga air menggunakan dinamo. Proses perakitan replika pembangkit listrik tenaga air menggunakan dinamo. Untuk alat yang pertama ada gunting, dinamo, stik es krim bekas, tutup botol, lampu kecil, kabel, solasi hitam, pisau kecil, kemudian lem korea, lem tembak, korek api, kemudian ada penggaris dan spidol. Langkah-langkah pembuatan penyangga. Yang pertama, siapkan 3 hingga 4 stik es krim, kemudian rekatkan menjadi satu menggunakan lem. Langkah kedua, rekatkan beberapa stik yang sejajar sehingga menyerupai sebuah alas. Langkah ketiga, jika langkah pertama dan langkah kedua sudah dilakukan, rekatkanlah keduanya. Langkah keempat, siapkan stik yang sudah dipotong kecil-kecil, lalu rekatkan agar penyangga tidak goyah. Langkah kelima, potonglah stik es krim menjadi 2, lalu rekatkan stik pada sisi samping bawah ke bagian batang penyangga agar batang penyangga tersebut menjadi kokoh. Langkah keenam, rekatkan 2 stik menjadi 1. Setelah itu dipotong menjadi 2 bagian. Pasang pada penyangga bagian atas sehingga membentuk huruf V dan rekatkan pada dinamo. Langkah ketujuh, siapkan beberapa stik dengan ukuran 4 cm sebanyak 3 buah. Langkah ke-8, lem pada bagian tengah sebagai replika
tempat penyimpanan listrik menjadi seperti balok. Sambung kabel yang ada di dinamo menggunakan kabel lain sesuai dengan ukuran panjang alas dasar. Kemudian, jika sudah terlaksana, maka taruh dinamo pada bagian huruf V yang terletak di penyangga, kemudian beri tutup di atasnya agar tidak goyah. Kemudian tutup diberi lem. Langkah selanjutnya, masukkan kabel yang telah disambung melewati balok tengah. Balok tengah tersebut digunakan sebagai ilustrasi dari tempat penyimpanan listrik. Langkah-langkah pembuatan baling-baling. Langkah pertama, siapkan tutup botol, stik es krim, lem Korea, dan lem tembak. Langkah kedua, ambil satu tutup botol, kemudian lubangi sesuai dengan ukuran besi pada tengah dinamo, dan posisi tutup botol tersebut menghadap keluar. Langkah ketiga, jika sudah selesai, lem tutup botol tersebut menggunakan lem tembak. Langkah keempat, ambil satu tutup botol lagi untuk digabungkan, kemudian direkatkan menggunakan lem tembak. Langkah kelima, siapkan 2 stik es krim, kemudian rekatkan menjadi 1, dan siapkan sebanyak 4 buah. Langkah keenam, ambil 4 buah tutup botol, beri potongan stik di bagian atasnya sesuai dengan ukuran botol. Lakukan pada semua tutup botol. Langkah ketujuh, lem stik yang sudah direkatkan, kemudian posisi tutup botol menghadap miring atau lem bagian sampingnya. Langkah ke-8, lemlah semua tutup botol menjadi 1 pada tutup dinamo menjadi ukuran yang sama. Langkah ke-9, jika sudah dilakukan semua, maka kincir penggerak telah siap digunakan. Pasang kincir yang sudah disiapkan pada step kedua tadi, masukkan ke dalam dinamo. Jika sudah, maka generator replika pembangkit listrik tenaga air sudah siap digunakan dan ada proses pengujian selanjutnya.